Sakola Motekad, modal tekad, kadaek, rampak. Selama ini, kami tidak menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, bahkan cenderung menjadi bagian daripada persoalan masyarakat itu sendiri. Melalui gagasan segitiga Mandoro, yaitu sekolah warga, industri warga, dan lumbung warga, kami memulai mengkonsolidasi untuk menggali potensi-potensi serta memetakan kembali persoalan-persoalan sekitar dengan starting awal melalui pintu sekolah warga. Sakola Motekar menjadi wadah bagi siapa saja melalui perjodohan potensi. Tanpa banyak materi, hanya bekal dari riungan bulanan yang sering kami sebut nujuh likuran, The Power of Ngariung. Denny WJ membangun elaborasi melalui ragam kegiatan lingkungan, dari mulai Posbindu, PKK, kelompok wanita tani, dan kegiatan sosial lainnya. Sepak gerak Sakola Motekar melakukan gebrakan awal dengan membangun wacana ekosistem belajar, berawal dari menemani anak-anak bermain di pekarangan. Seiring menjadi rutinitasnya kegiatan ulin pada hari Minggu, tidak hanya anak-anak, para orang tua pun akhirnya diberikan edukasi tentang pangan sehat melalui kelas Kawasan Pangan Ramah Lestari, dan lahirlah kelompok pegiat pangan sehat, Ranji Mandoro. Dengan hadirnya kelompok-kelompok usia ini, yang juga akhirnya berbaur bermacam orang dari berbagai latar belakang, dari mulai mahasiswa hingga pengamen jalanan. Akhirnya, kelas-kelas tergelar untuk merespon kondisi tersebut, berbasis kebutuhan dan perjodohan. Siapa yang mau bersedekah ilmu, dipertemukan dengan siapa yang mau menerimanya. Menariknya, terkadang selepas menjadi pengampu di kelas tertentu, di kelas lainnya ia malah menjadi siswa. Inilah yang kami maksud konsep sekolah warga, sekolah perjodohan. Dari proses yang panjang ini, di akhir tahun kami melakukan kegiatan yang mengkolaborasikan seluruh elemen masyarakat melalui gelar Warga Mandoro. Pemberdayaan masyarakat diupayakan dengan menanamkan aspek kemandirian melalui usaha-usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Prinsip kami, apabila belum dapat menambah pemasukan, setidaknya dapat menekan pengeluaran. Usaha dimaksud diawali dengan membangun penyadaran melalui kegiatan ala sekolah warga. Ragam isu yang telah kami wacanakan melalui pertemuan ala sekolah warga tadi kemudian ditindaklanjuti menjadi usaha-usaha bersama, dari mulai yang bersifat temporer sampai masih berkelanjutan hingga kini. Kegiatannya meliputi pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi kreatif, hingga pemanfaatan limbah dan sampah rumahan. Gawai yang dulu menjadi musuh sekolah, kini berkarib dengan siswa. Orang tua yang tadinya acuh-acuh saja, sekarang disibukkan mengurusi tugas-tugas pembelajaran anaknya. Tenaga pendidik kewalahan. Sakola Motekar, sekolah yang tak ada muridnya, tak tentu gurunya, tak punya kepala sekolah, tak memiliki bangku dan ruang kelas. Meski kadang dianggap tidak jelas, tapi setidaknya menjadi pendidikan alternatif, terutama dalam hal membangun ekosistem belajar. Dengan ekosistem belajarlah, pendidikan ditempatkan kepada siapa saja yang menyadari bahwa hajat pendidikan adalah hajat setiap masyarakat, setiap warga. Pencarian jati diri selalu menjadi sesuatu yang dijadikan agenda semasa menempuh pendidikan dan melakoni kehidupan. Pada praktiknya, sekolah melalui sistemnya lah yang kian kini lebih menciptakan ukuran-ukuran standar untuk setiap anak didik. Setiap anak punya kecenderungan potensinya. Pendidikanlah yang tentunya memfasilitasi untuk menemukan otentisitas dirinya. Ibarat burung yang otentiknya terbang karena punya sayap, lain hal lagi dengan kura-kura. Potensi anak terus dikembangkan melalui pola asuh. Apa yang menjadi minat bisa menjadi hobi ketika ditekuni. Jika terus dipelajari, maka akan menjadi keahlian. Keahlian ini nanti akan ditopang melalui kemampuan diri or basic ability untuk setidaknya bisa melakukan kemandirian atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi. Sebagai seorang pemimpin dalam hal mengelola alam dan isinya, tentu dibutuhkan fadilah diri. Inilah yang nantinya membawa kepada kebermanfaatan atas dirinya terhadap orang lain dan alam. Sakola Motekar
tidak memiliki kurikulum yang hebat, tapi sepanjang ini mampu diaplikasikan serta terimplementasi melalui pola asahan, asihan, dan asuhan untuk mencapai wiraga, wirahma, wirasa, dan wiguna pada setiap anak. Yang tidak dapat terpisahkan dari Sekolah Motekar adalah lembur kaulinannya. Dan sesungguhnya, kaulinan lembur ini adalah nilai-nilai pendidikan leluhur Nusantara yang diinsepsikan melalui ragam permainan. Bagi Sekolah Motekar, prestasi dan ketercapaian diri tidak berangkat dari hal kompetitif. Ranking 1 harus mengalahkan murid satu kelas. Sebaliknya, prestasi dan ketercapaian ini diukur dari beberapa nilai kebermanfaatan atas diri terhadap orang lain melalui laku kolaboratif. Lawang kan di kita udah terlanjur kali ya, tokoh pendidikannya Ki Hajar Dewantara, tapi sistem pendidikannya Denles yang dipakai. Jadi sesungguhnya bullshit itu Ki Hajar Dewantara dijadikan tokoh pendidikan nasional. Tokoh pendidikan nasional kita itu Denles.